bersama-sama berbagi dari 3 poin atau 3 materi yang sebenarnya dari cakupan dan jangkauan materi dari pendidik self group ini ada sekian banyak sehingga pertemuan kita malam ini tidak dapat menyelesaikan semuanya. Tapi kita akan berusaha kalau dapat basically apa yang secara substansi, esensi yang sifatnya mendasar dapat kita pelajari bersama atau kita renungi bersama supaya dalam pelayanan self group ke depan kita memiliki pegangan, kita memiliki patokan untuk kita bisa bergerak bersama. Yang pertama adalah kita ingin melihat visi gereja lokal melalui briefing kita hari ini, briefing pendidik CG Kamis 19 Januari 2023. Dan ini adalah briefing pertama untuk periode 2023-2024. Saya ingin kita sama-sama melihat begini. Standar gereja lokal harusnya seperti yang coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Silakan. Firman Tuhan Yang keras. Firman Tuhan Ya. ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 42 itu. Ya. Terus 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. ya. Terus 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu mereka membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. ya, ini standar dari gereja lokal mula-mula, yaitu mereka selalu bersekutu. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Fenomena sekarang ini adalah suatu yang harus kita terobosi, bahwa orang lagi pada kurang berminat kepada sesuatu yang sifatnya bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran itu adalah ciri khas dari gereja mula-mula. Mereka selalu berkumpul, berdoa bersama, bertekun dalam pengajaran. Perhatikan pengajaran apa di situ? Pengajaran rasul, ya. Nah, perhatikan pengajaran rasul-rasul itu apa maksudnya? Pengajaran rasul-rasul itu adalah inti pengajaran yang membawa orang menjadi serupa Kristus. Jadi pengajaran rasul-rasul itu adalah penanam dasar atau pemberi peletak dasar dari semua ajaran. Jadi kalau saudara mendengarkan ada pengajaran para rasul atau pengajaran rasuli, itu adalah intinya, ya, pengajaran rasul itu intinya adalah membawa Kristus dan membangun Kristus dalam hidup seseorang. Itu pelayanan yang sifatnya rasuli. Jadi rasul itu bukan pengertian orang kebanyakan buka-buka sidang, ya, buka-buka gereja yang disebut rasul. Bukan itu saja, bukan soal jumlah gereja lokal dan geografisnya, tetapi lihat Paulus kemana dia pergi, dia membawa pengajaran tentang Kristus itu, Christ in me, Christ in
in you is the hope of glory. Dan kekristenan yang dibawa oleh para rasul itu adalah Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus. Jadi kalau saudara baca tentang pengajaran para rasul, itu bukan pengajaran pembuka-bukaan sidang baru, bukan. Tapi para rasul adalah pengajaran yang meletakkan dasar, tidak ada dasar lain selain dasar Kristus. Gereja kita tidak boleh ada dasar lain. Kita harus bertekun dalam pengajaran bukan berkat, tapi kita harus bertekun dalam pengajaran para rasul yang membawa Kristus pada hidup kita dan membangun Kristus, membangun benih Kristus di dalam roh kita. Itu yang menjadi dimensi pelayanan para rasul. Dan penginjil juga begitu. Penginjil harus rasuli, nabi rasuli, gembala rasuli, pengajar rasuli. Rasuli artinya rasul adalah orang yang hidup bersama Kristus secara fisik, dan orang yang menghidupi ajaran Kristus dan membawa Kristus untuk ditanamkan pada orang-orang yang menerima ajaran untuk hidup seperti Kristus. Itu kalau dengar rasul itu begitu. Jadi kalau ada penjelasan tentang rasul, dia rasul karena banyak cabang, banyak gereja lokal yang dia dirikan, banyak gereja yang dia rintis. Ada benarnya dari sisi geografis, tetapi dari sisi isi, katakan dari sisi isi, isinya adalah Kristus yang harus dibangun di dalam orang. Kalau bukan Kristus yang dibangun dalam orang, itu bukan pengajaran rasul. Jadi 42 tadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang rasul-rasul ajarkan? Tidak ada lain, ya. Tidak ada lain. Sekali lagi, ciri pengajaran rasuli selalu membangun atau paling tidak membawa Kristus pada kita. Kemudian intinya membangun Kristus dalam kita. Atau benih Kristus. Masih banyak orang yang mungkin kontra dengan istilah roh Kristus, maka istilah yang mungkin sepadan adalah benih dari Kristus. Oke, jadi standar gereja lokal saat ini supaya kita tahu bahwa kita harus punya visi gereja lokal dan khususnya melalui cell group. Ada standar gereja lokal, yaitu saya tanya di pertemuan mereka seminggu sekali atau berapa kali di ayat itu? Setiap hari. Jadi standar pertemuan, frekuensi pertemuan dari gereja mula-mula itu setiap hari. Jadi kita kalau sudah rajin setiap minggu atau seminggu 2 kali dan seterusnya, itu masih jauh dari standar. Kalau kita bercermin pada kitab Kisah Para Rasul, sebabnya zaman Kisah Para Rasul gereja itu luar biasa. Ya, gereja itu memiliki dampak yang sampai raja-raja pun takluk pada gereja. Dan sekarang terbalik, ya, terbalik. Kalau ada acara tertentu, kalau ada hajatan tertentu, kalau ada sesuatu yang sifatnya urusan-urusan tertentu, gereja bisa ditinggal, ditutup, dibiarkan karena mungkin bagi beberapa orang itu gereja biasa. Tapi bagi saya gereja itu bukan hal biasa. Sebabnya kita jangan bergereja dengan prinsip usual church, tapi kita harus menjadi gereja unusual church, gereja yang tidak biasa. Yang biasa itu adalah rutinitas. Lihat ya, ada 3 trilogi gereja. Ini yang biasa. Trilogi gereja yang biasa itu adalah koinonia, kemudian marturia, diakonia. Cuma berputar di bertemu-temu, berputar di bersaksi-bersaksi, dan berputar di pelayanan sembako. 3 ini trilogi gereja yang tidak boleh dibantah. Dan kalau berputar-putar di situ, kapan Kristus yang hidupku bukannya aku lagi, itu bertumbuh dewasa dalam kita. Sebab selama kita belum akil balik, Galatia pasal 4 ayat 3, kita akan dipermainkan oleh roh dunia. Kita berbisnis selalu kalah. Kita tidak bisa menerobos kalau ada orang misalnya pakai pelicin, kita tidak punya, kita selalu kalah dengan mereka. Karena intervensi tangan Tuhan tidak berlaku atas kita kalau standar hidup kita mengikuti standar dunia.
Jadi gereja lokal kita ada visi, kita mau serupa Kristus, katakan amin. Nah, mari kita lihat bagian 1. Saya ingin supaya kita sampai pada satu pemahaman yang sama bahwa gereja harus punya visi. Dan saya perlihatkan dari sisi gereja jika tidak punya visi. Ini belum baca-baca ayat tadi sudah ada. Jika gereja tidak punya visi. Nah, sebenarnya hal yang paling malang adalah kalau saudara sudah keluar rumah membawa mobil atau motor, sementara sudah berjalan, sudah tidak tahu tujuan saudara kemana. Ayo mengalir saja, itu bahaya. Karena tarikan belok kanan, belok kiri itu terjadi di setiap perempatan. Kita tidak tahu mana yang pasti kanan atau kiri, dan itu akan mengakibatkan banyak konflik. Gereja kita harus punya visi. Kalau gereja tidak punya visi, satu, saudara-saudara, kita akan menjadi kumpulan orang yang bergerak tanpa arah. Ya, datang orang baru bilang, ayo kita olahraga kita. Datang orang baru, ayo kita bikin Tuhan kita. Ayo yang datang, ayo kita buka ini, buka yayasan, kita buka lagi. Jadi berputar-putar kepada sesuatu yang tanpa ada tujuan. Puji Tuhan, kita punya tujuan sudah jelas. Gereja lokal GBT Bresmula Manado lokal kita punya tujuan yang pasti, yaitu to be like Jesus Christ. Menjadi serupa Kristus. Itu tujuan kita. Kalau orang gereja tidak punya tujuan, itu akan ditarik oleh banyaknya kepentingan, ya. Apalagi kalau ada banyak orang penting, maka akan ada banyak kepentingan. Nah, kalau sudah banyak kepentingan, gereja akan kacau balau. Tapi kalau gereja punya arah, saudara boleh punya ide yang bagus, tapi kalau tidak mendukung visi, itu mungkin dihargai tetapi dipending dulu atau disimpan. Karena gereja harus punya visi. Kalau kita punya visi ini jelas, tepatnya dikaitkan dengan cell group. Cell group ada bukan tanpa tujuan, walaupun mengadakan pergerakan cell group ini tidaklah mudah. Saya sudah pernah melewatinya sampai pada sudah 8 cell group, kemudian dia fade away. Kemudian sekarang bangun lagi, karena kita sudah, puji Tuhan, lumayan 5 cell group. Dan saya berharap 10 tahun depan mungkin minimal 40 cell group. Haleluya. 40 cell group itu kalau kali 25 per cell group bisa 1000, ya. Itu 10 tahun ke depan. Amen. Kalau kita tidak punya, kita bukan pakai capaian target, tapi tidak ada sebuah pergerakan kalau tidak ada tujuan. Pergerakan tanpa tujuan akan bergerak acak. Jadi secara visi kita menjadi serupa Kristus. Secara misi saya mau dukungan. Kita lewat cell group, karena cell group punya moto ada berapa? 4. Ada 4 yang selalu disebutkan, yaitu grow, reach, save, and multiply. Ini filosofi dari bertumbuh ke dalam, menjaga keluar, berjuang sampai surga, dijabarkan di cell group. Dan multiply adalah tujuan terakhir secara fisik. Tapi tujuan inti adalah bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Saya melihat pertumbuhan di gereja ini karena alat ukur pertumbuhan itu satu, jumlah orang datang beribadah, jumlah milik Tuhan yang mulai baik, jumlah pelayan yang mau melayani. Karena minimal sebuah gereja itu gereja yang sehat, minimal yang mau melayani, yang rela jadi volunteer itu 10%, 20%. Kita sudah 60% lebih, bahkan hampir 70%. Hampir semua kita di jemaat ini adalah pelayan. Masih ada orang yang belum mau, nah itu hal yang biasa. Karena di gereja lain hanya 20%, 80% itu penonton. Tapi puji Tuhan, bayangkan kalau 70% ini oleh karena anugerah Tuhan semuanya jadi dewasa dalam Kristus, arah kita kemudian sudah jelas, betapa nanti kita akan berdampak di domain kita masing-masing. Kedua, gereja kalau tanpa visi, ini hanya sekedar diingatkan. Gereja akan menghabiskan waktu dan tenaga
dengan sia-sia. Kita kumpul-kumpul, habiskan dana transport, beli kue dan lain-lain dengan sia-sia. Tapi kalau kita kumpul, kalau kita tidak punya tujuan, kita hanya kumpul-kumpul, ada banyak orang akan kecewa karena menghabiskan uang, tenaga sia-sia, berinvestasi untuk sesuatu yang tidak ada arah. Sementara kalau kita punya tujuan, apapun yang sudah lakukan demi visi dan misi itu tidak ada sia-sia. Itu akan berdampak di bumi ini maupun nanti di kekekalan. Dan ini harus menjadi pegangan kita. Kita harus punya visi, tujuan. 3, gereja tidak punya visi itu akan seperti ini. Pemimpin akan stres karena banyaknya, tahu enggak, sebelum 2023 masuk tahun baru itu masukan usul saran itu kita belum 1000 ya jemaat, tapi masukan usul saran luar biasa. Kalau kita tidak punya tujuan, maka kita tidak punya filter atau kita tidak punya saringan. Demikian juga kalau di cell group. Kalau di cell group kita tidak punya arah, orang baru bergabung, mereka akan ajak, ayo kita naik sepeda seminggu 3 kali untuk menambah kesehatan misalnya, dan hadir CG saudara. Saudara mau jawab bagaimana kalau memang kita tidak ada tujuan? Kita tidak ada tujuan. Lantas dampaknya kepada tujuan, kalau ada tujuan, setiap apa yang namanya kegiatan yang dikaitkan dengan tujuan, pertanyaannya apa dampaknya? Kalau dia tidak berdampak, berarti buang-buang waktu dan buang tenaga. Itu maksudnya bisa tangkap seperti itu ya, buang waktu, buang tenaga apabila dampaknya tidak ada pada visi atau pada tujuan. Jadi seperti itu penting supaya kita tahu bahwa kalau tanpa visi, gereja pemimpinnya akan stres. Stres karena apa? Banyak orang dengan keinginan yang anggota yang saling berlawanan arah. Yang satu suka kumpul-kumpul, yang satu tidak suka kumpul-kumpul, yang satu suka makan-makan, yang satu suka jual-jual barang misalnya, yang satu suka badminton, yang satu suka renang. Gembala menarik ke arah mana? Akhirnya kita menjadi bingung karena tidak ada tujuan. Keempat, karena ini sifatnya briefing, kita lebih banyak kepada bagaimana paradigma kita di gereja akan kehilangan efektivitas dan terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Saya kasih contoh. Habis Natal apa? Pasca. Habis Pasca apa? Ulang tahun gereja. Habis itu ulang tahun gereja misalnya apa? Natal lagi, berputar. Akhirnya kita itu seperti gasing atau seperti roda yang berputar dan mudah sekali ditebak. Habis ini pasti itu, habis ini pasti itu. Dan lama-lama kalau dia berlangsung 10-20 tahun, itu sebabnya orang, saudara-saudara, apa sebab roh agamawi itu muncul? Roh agamawi muncul dari mana? Dari rutinitas dan dari tradisi. Dan inovasi dari sesuatu yang baru itu sulit sekali muncul kalau kita terjebak dalam rutinitas. Oke. Selanjutnya, kalau gereja tanpa visi, gereja berpotensi mengalami perpecahan dan kehancuran. Contoh, kalau orang-orang yang punya duit pengen berkumpul, sesama yang punya duit, kemudian yang tidak punya duit tidak diikut sertakan, dan akhirnya mereka sendiri-sendiri karena tidak punya visi, maka gereja akan terbelah. Kenapa? Karena orang akan tidak punya patokan. Kita boleh tidak kumpul-kumpul sesama orang kaya? Boleh. Tapi kumpul-kumpul untuk apa? Betul? Sesama orang susah, orang memang orang susah, mari kumpul sama-sama dengan orang-orang kaya. Dan kumpul-kumpul, kalau kita tidak punya tujuan, kita akan terjebak dalam roh perpecahan,
dan kehancuran. Sekali lagi kita punya visi itu ada tujuan, ada manfaat daripada punya visi. Itu yang saya bagikan beberapa poin ini. Tolong cari ada ayat yang mengatakan tanpa visi jadi liarlah rakyat. Coba lihat di mana ayat itu. Tapi dia bahasa Inggris. 29 ayat 18. Mana? 29 ayat 18. Silakan baca coba. Bahasa Inggrisnya atau Indonesia? Indonesia dulu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Terus bahasa Inggrisnya? Where there is no vision, the people are uncontrolled. Ya. Di mana tidak ada visi, orang akan uncontrolled. Tidak bisa dikendalikan, dikontrol. Kalau tidak ada visi, visilah yang menolong yang menolong akan mengontrol saya, akan mengontrol saudara sebagai pendidik di sel group. Itu akan mengontrol kita. Kontrol itu bukan terlalu mengatur ke dalam, karena visi itu, visi itu selalu diulang-ulang. Kenapa? Dalam rangka supaya tidak keluar dari visi. Mengapa dibuatkan dalam bentuk moto? Supaya kita tidak keluar dari tujuan utama kita. Gereja bisa pecah, hancur kalau tidak memiliki visi atau tujuan. Tenang. Nanti sebentar ada ruang tanya. Gereja akan mengalami keadaan suam-suam kalau tidak punya visi dan berpeluang dimuntahkan Tuhan. Kalau tidak tahu kemana, ya. Hanya tiba akal, tidak tahu gerakan mau kemana, lama-lama kita jadi suam-suam. Lihat ya, saya tidak bermaksud menghakimi, tapi gereja tidak punya tujuan, lama-lama melempem, lama-lama karena tidak ada arah, itu mudah sekali digoda oleh tarikan-tarikan segala sesuatu yang akhirnya, contoh, kalau kita tidak punya pegangan, kita akan disapu oleh gelombang ajaran. Contoh, ketika orang mengajarkan tentang Yahweh, Yehovah, ikut ke sana. Ketika orang mengajarkan tentang kita harus menggunakan bahasa Ibrani, kita harus berbusana Israel, kita ikut ke sana. Kemudian ketika orang mengajak kita tentang Allah itu kasih dan kasih itu adalah Allah, muncul yang namanya Children of God. Orang ke sana. Kemudian ada gerakan yang namanya Mormon, ya, gerakan-gerakan yang orang lihat biasa-biasa, tapi setelah ditelisik itu kitabnya ada dua, Yesusnya bukan Tuhan, dan sesuatu yang berbeda dengan esensi kekristenan itu tidak bisa kita bedakan kalau kita sendiri tidak punya tujuan. Kita akan ditarik ke berbagai arah. Setuju dengan saya? Katakan amin. Amin. Yang ketujuh, gereja akan jadi sasaran empuk dari iblis yang berjalan keliling mencari yang dapat dilulur atau dilulur di terjemahan lama, dapat ditelannya. Kalau gereja kita tidak punya tujuan, kita tidak punya arah. Sekali lagi, walaupun punya tujuannya juga harus jelas, ya kan? Kalau kita punya tujuan, Pak Gembala, yaitu apa? Supaya menjadi gereja terbesar di Manado. Itu bukan tujuan yang sesuai firman. Tujuan sesuai firman adalah gereja ditetapkan untuk menjadi serupa Kristus. Dan keserupaan Kristus itu adalah tujuan yang paling inti dan tidak ada saingan, tidak ada tandingan daripada tujuan yang satu ini. Itu tujuan yang terbaik. Oke, sampai di poin ini, melalui CG, GBI Tiberias memiliki satu kerinduan to be like Jesus Christ. Saudara, ke belakang mungkin kita masih banyak yang harus kita evaluasi. Kita tidak hanya rutin ibadah bertemu, tetapi kita harus ingat kembali arah dari pertemuan-pertemuan kita adalah to be, untuk membuat orang menjadi serupa Kristus. Dan kita memiliki apa yang namanya motto di cell group, grow, reach,
save, and multiply. Ini harus diupayakan, diterapkan karena unsur daripada grow itu mengarah pada pendewasaan, reach kepada penjangkauan, save artinya kita yang di dalam dan kita orang yang kita jangkau itu betul-betul pasti keselamatannya oleh karena pelayanan sel grow. Dan kemudian sesudah itu ada multiplikasi, pelipat ganda. Moto yang 3 jemaat yang kita sudah tahu, bertumbuh ke dalam Kristus, menjangkau keluar melalui menjadikan orang menjadi seperti Kristus, dan berjuang sampai ke surga untuk memerintah bersama Kristus. Itu bahasa yang baru saya tambahkan. Bertumbuh ke dalam menjadi serupa Kristus, menjangkau keluar membawa orang pada Kristus, dan berjuang sampai surga untuk memerintah bersama Kristus, baik di bumi maupun di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian, ya, untuk menunjang misi GBT TNL 2023, jika Tuhan berkenan, saya mohon dukungan ini. Jika Tuhan berkenan, 2023 kita jangkau. Kita memang tidak orientasi target, ya. Capaian-capaian itu tidak akan ada hasilnya sama sekali kalau Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Jadi kita tidak bisa berkuat-kuat meminta jiwa kalau perkenan Tuhan tidak ada. Kita jangkau tahun 2023 jika Tuhan berkenan. Mengapa saya pakai istilah jika Tuhan berkenan? Karena semua tergantung tangan Tuhan. Amin. Semua tergantung kuasa Tuhan. Amin. Berapa jiwa? 100 jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita tidak gembar-gembor di luar, ya. Saya ajar anak-anak rohani di luar sana, untuk apa kita pamer-pamer rohani kepada di Facebook? Untuk apa? Karena tidak semua mengerti. Lebih baik bukan pakai sendiri, tapi nanti satu saat orang akan lihat apa yang telah membuat kamu berubah, apa yang telah membuat gerejamu berubah. Itu lebih baik daripada orang sudah lihat kita punya kata-kata luar biasa, tetapi keadaan di dalam tidak sesuai dengan yang luar biasa itu. Ya, saya lebih banyak kalau kata-kata yang saya buat lebih banyak untuk jemaat, supaya jemaat bisa termotivasi, reminder atau mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan dalam bentuk kata-kata, kutipan-kutipan, tapi bukan untuk orang luar, bukan dipamer untuk orang luar. Kalau mereka paham, kalau tidak, kita tidak akan berusaha apa-apa. Jadi jangkau jiwa ini tidak perlu bilang-bilang pada orang luar, ya. Hanya konsumsi kita, konsumsi jemaat GBT Mulai Manado, konsumsi gereja lokal. Kalau saya menyebutnya di mimbar hanya untuk mengingatkan kita, karena tercapai tidak tercapai itu adalah atas perkenanan Tuhan. Tapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh berharap Tuhanlah yang bawa jiwa dan kita berdiam diri. Kita tidak boleh begitu. Karena keseimbangan Tuhan itu selalu mampu, selalu mau. Dan Tuhan bisa sendiri. Tetapi Dia mempercayakan kita supaya kita bisa mengambil bagian dalam apa yang Allah bisa lakukan sendiri itu. Kita diberi kehormatan, hak khusus untuk mengambil bagian agar orang-orang diselamatkan melalui kita. Kalau Tuhan selamatkan orang melalui dirinya sendiri, sudah lama selesai misinya. Betul? Kalau Tuhan selamatkan jiwa-jiwa dengan caranya dia sendiri, sudah lama selesai penginjilan. Tapi Tuhan tidak menggunakan pola itu. Tuhan gunakan pola kita yang harus pergi jadikan segala bangsa murid Tuhan. Oke, boleh bilang haleluya. Haleluya. Kemudian pedoman kerja visi jemaat Tiberias. Jemaat Tiberias menggunakan sistem keanggotaan. Jadi kita tidak semrawut, ya, tidak semrawut. Saya sudah pengalaman begini. Orang kalau kita kejar, bisa jadi itu bukan tangan Tuhan yang bawa. Tapi kalau orang itu tangan Tuhan yang bawa, kita tidak kejar. Tapi bukan berarti kita tidak kejar, kita masa bodoh. Kita lakukan bagian kita. Bagian kita adalah mengingatkan, mengajak, memberi motivasi, membagi firman. Bukan tugas kita untuk memastikan dia harus datang, dia harus tertanam di sini, karena itu harus tangan Tuhan yang kerjakan. Kalau bukan tangan Tuhan,
kita sendiri akan kecewa. Karena Tuhan bilang kuasa itu hanya ada di tangan Tuhan untuk membawa orang, mendatangkan orang pada siapa yang Tuhan mau, pada gereja mana yang Tuhan mau. Jadi jangan salah pahamnya. Kemudian setiap jemaat yang bergabung akan digabung ke sel group. Karena ada banyak orang suka berjemaat tapi tidak mau masuk sel group. Nah, itu harus diarah-arahkan pada anggota-anggota kita. Semua jemaat harus adalah bagian dari sel group. Jadi Rick Barrett mengatakan begini, gereja yang sejati adalah gereja yang pada satu sisi menjadi semakin besar dengan ibadah rayanya, sekaligus semakin mengecil dengan sel grupnya. Jadi dia mengedepankan bahwa capaian secara umum itu adalah hal yang menjadi ciri daripada gereja yang diberkati karena reach out tadi. Tapi setelah dijangkau, ingat baik-baik ini teorinya, 200 anggota jemaat seorang gembala sudah tidak dapat mengcover satu persatu. Angka 200 itu teori. Jadi kalau ada 200 orang, satu orang memimpin sudah tidak bisa efektif. Musa pernah mengalami begitu bukan? Yang memimpin 3 juta, maka Jitro bilang, kamu ini bodoh, kamu akan kelelahan. Karena orang yang mengurus orang berkelahi satu hari bisa 1000. Orang yang mengurus pergeseran batas tanah satu hari bisa 500. Orang yang berkelahi rumah tangga satu hari bisa 1000. Dan itu semua datang kepada Musa. Nah, kalau ada pendiri pada level tertentu sudah selesai dulu, kecuali tingkat keparahannya lebih tinggi dari normal, maka kita ada jenjang. Sebabnya perlu lewat sel. Karena hal-hal ini misalnya jemaat, misalnya gereja di luar kita, jemaat ada celaka misalnya, ada celaka, otomatis mereka memerlukan perhatian. Tapi kalau jemaat cuma tikus dan gigi di kaki, kemudian pemimpin tertinggi harus turun datang gosokkan minyak, itu sesuatu yang tidak efektif. Jadi kalau di kelompok kecil itu saling menolong di bagian-bagian yang levelnya sel group, itu akan membuat orang-orang yang menjalankan memikul beban visi ke depan tidak terganggu dengan detil-detil atau detail-detail yang tidak perlu. Dan itu seperti Musa alami. Oke, untuk pertemuan dan penjangkauan cuma diberdayakan melalui pelayanan sel group. Dan setiap sel group ini harus diingat, setiap sel group dibentuk untuk dimekarkan. Setiap sel group dibentuk untuk dimekarkan. Diulangi kalimat ini sama-sama 2, 3. Setiap sel group dibentuk untuk dimekarkan. Karena ada beberapa orang yang bilang, tolong sepupu saya, tolong mau mekar gembala. Itu bukan bagian daripada sel group. Karena sel group tetap harus mekar. Karena kalau bilang kebersamaan, kita kan satu gereja. Waktu mekar kan kita tidak terpindah gereja, atau ada dalam satu gereja tapi dalam satu komunitas yang berbeda di dalam gereja. Nah, kalau tidak mau mekar, ini yang namanya kontra visi atau berlawanan dengan visi. Saya berharap saudara tidak ada yang sesama sel group penilik atau ada jemaat yang bilang orang sudah cukup mekar. Ada juga istilah-istilah yang mungkin saya ingin jelaskan. Kita punya istilah sekarang penilik 1, penilik 2, penilik 3. Jadi tidak ada ketua. Kita ini tidak ada ketua. Karena penilik itu nanti dijelaskan pada materi yang kedua kalau tidak salah. Penilik itu fungsionalnya adalah hampir sama dengan gembala kecil. Dan dia bukan ketua karena tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara. Hanya mungkin secara fungsional akan ditata pada pertemuan kita sesudah minggu ini. Saya sedang menyiapkan banyak hal karena saya yakin kalau seperti membangun sebuah rumah, ini adalah bagian-bagian saya membangun fondasinya. Kalau fondasinya kuat, apapun yang dibangun di atasnya pasti tahan, bisa menampung beban seberat apapun. Kalau fondasinya sesuai dengan bangunan di atasnya. Oke, jadi ada orang yang tidak pengen mekar. Kita tidak boleh. Kalau gembala bilang mekar minggu depan, mekar CG5 misalnya. Amin. CG2. Nah, CG2. Kalau gembala bilang mekar CG5, CG2.
CG4 maka mekar. Siap. CG1 mekar. Nah boleh ada yang bilang itu orang memang suka mekar gembala. Itu yang membuat gembala itu kehilangan selera makan karena tidak satu visi. Penilik CG adalah untuk mendukung visi dari gereja lokal untuk pemekaran. Nah, pemekaran itu resiko gembala memang karena menyiapkan kader itu tidak mudah. Ada susun ini 12-13 penilik ini telah melewati satu proses yang panjang. Coba saudara perhatikan. Setiap hari saya harus menyiapkan khotbah. Setiap hari saya harus follow up orang-orang. Setiap hari saya harus memikirkan leadershipnya dari gereja ini. Setiap hari saya harus berpikir tentang kebutuhan secara fisik gereja ini. Lalu setiap hari saya sedang memikirkan relationship antara sesama jemaat. Dan saya setiap hari berpikir tentang jemaat yang setia dan jemaat yang tidak setia. Itu kalau dari sisi waktu, habis waktu semua di sini. Tidak ada waktu lagi refleksi. Kemudian saya memiliki orang-orang di CG itu adalah dengan tujuan untuk mendukung. Katakan mendukung. Salah satu yang harus tidak boleh ada pada kita adalah tidak suka mekar. Tidak suka mekar. Karena mekar itu adalah sudah bagian dari filosofi self group. Apa yang pertama? Grow, reach, save, and multiply. Multiply ini pelipat gandaan. Nanti saya contohkan bahwa di luar negeri gereja-gereja yang besar itu anggota CG-nya berapa orang? Saya setuju ya. Jangan lebih lah. Nanti saya setuju punya data. Oke, sampai di sini tujuan adanya sel group untuk dimekarkan, menghasilkan sel group yang baru. Sel group yang mekar ada sel group yang sehat, sedangkan sel group yang tidak bervisi, tidak dukung gembala. Untuk mekar ada sel group yang sakit dan berpotensi mati. Karena salah apa istilahnya? Salah tempat. Jadi saya berharap pendidik-pendidik ini sama dengan gembala. Sel group bukan untuk sekedar kumpul-kumpul, tapi untuk bertumbuh dan menjaga jiwa serta bermultiplikasi. Ada yang tidak mau makan karena begini. Ya, orang cuma sedikit. Nanti yang satu mau makanan tambah sedikit. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Jadi kalau soal cukup tidak cukup itu bukan persoalan. Itu kita serahkan ke Tuhan. Pasti cari jalan, ya. Pasti ada jalan. Oke. Sel grup bukan sekedar kumpul-kumpul. Oke. Ini sudah berakhir. Pada bagian ini ada pertanyaan, silakan. Pada bagian ini ada pertanyaan, silakan. Jadi materi yang kedua ini adalah membangun sumber daya diri seorang penilik. Kita menyadari diri siapa kita dari sisi posisi sebagai penilik. Mari kita lihat. Saya menunjukkan pada saudara ada ayat yang mengatakan, tolong gantian membaca sudah tadi saya 1 Timotius 3 ayat 1. Yang bertugas membaca silakan. 1 Timotius 3 ayat 1. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Orang yang menghendaki, yang ingin ini kan bisa ingin yang benar dan ingin yang salah ya. Menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Saya ada menawarkan penilik pada seseorang dan dia bilang, bukan dia bilang begini, saya mohon maaf saya belum bisa, tapi dia jawab begini, sudah, kan saya kesana jabatan itu pak orang lain. Jadi saya ini sedang tidak menawar-nawarkan jabatan, karena saya tahu bahwa ayat ini bilang bahwa penilik itu di mata Tuhan itu adalah pekerjaan yang indah. Katakan indah. Indah
Jadi mengerjakan kependidikan ini yang dalam bahasa lain itu overseer. Overseer apa itu? Ya? Overseer kayak pengawas ya, yang memerhatikan ya, atau orang yang standby untuk sesuatu dalam rangka pertumbuhan rohani orang. Yang pertama, untuk mengembangkan sumber daya kita harus tahu. Jadi pendidik itu sebenarnya cuma posisi secara organisasi kita beda dengan gembala, tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Dan kalau upah di kerajaan Allah dan upah di surga bisa sama, tingkat kualitas yang menentukan. Tinggal tingkat kualitas yang menentukan. Paham ini ya? Bahwa jadi pendidik itu bukan pekerjaan seperti jadi tukang sapu jalan. Bukan. Ini siapa yang orang yang mengendaki jabatan, sedangkan ininya meminta pada gembala pun tetap indah. Ya. Apalagi berserah diri untuk memberi diri. Saya berterima kasih untuk saudara yang setelah setiap kali saya tanya, saudara tidak menjawab apa-apa selain kata siap. Dan respon inilah yang membuat saudara akan memiliki satu posisi di mata Tuhan, orang yang mengerjakan pekerjaan yang indah di mata Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang kedua, di mata Tuhan pendidik itu harus diingat bahwa pendidik ditetapkan oleh Tuhan. Memang yang menentukan saudara adalah kami gembala. Tapi prosesnya cukup panjang. Proses tawar-menawarnya cukup panjang. Sehingga ketika didoakan pada tanggal berapa itu ya? 8 ya. Tanggal 8 pendidik CG. Pendidik tanggal 15 pendidik CG 1 itu telah melewati satu proses yang panjang. Bahkan editingnya sampai 22 kali. Apa yang telah dihasilkan melalui perjuangan doa, dan saya yakin ini adalah Tuhan yang menetapkannya. Katakan, Tuhan yang menetapkan saya. Jadi saya berharap saudara tidak melakukan remeh ini pendidik, atau saudara memandang enteng. Ini indah di mata Tuhan dan Tuhan yang menetapkan saudara. Baca next yang giliran baca. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Kisah 20:28. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Ini nasihat untuk orang-orang yang menjaga kawanan domba. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang menyebabkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Katakan haleluya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa posisi penilik itu Tuhan perhatikan. Makanya Tuhan bilang jagalah dirimu dan jagalah kawanan yang dipercayakan pada kita di tingkat CG masing-masing. Dan kita harus yakin karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik. Jadi menjadi penilik kalau sudah didoakan setelah melewati proses yang cukup panjang, itu saya yakin ditetapkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita, akan memberi kita kemampuan, akan memberikan kita dorongan-dorongan untuk membuat kita bisa efektif dalam pelayanan sebagai penilik. Saya bilang tadi, mungkin ada yang lupa bahwa nanti upah kita di surga bisa sama dengan gembala. Hanya bedanya ada gembala besar karena memimpin besar, ada gembala yang memimpin orang-orang jumlah sedikit. Tapi nilai upahnya bukan pada jumlah yang dipimpin. Nilai upahnya adalah pada kualitas pelayanan. Seberapa besar hati kita dedikasikan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita. Sebab begini, ada orang kalau banyak dia bersemangat, dan itu adalah budaya yang harus kita rubah. Ya. Kalau banyak bersemangat luar biasa, tapi kalau cuma 1-2
Saudara-saudara, ini memang gunung es yang ditabrak oleh kapal Titanic masih lebih panas daripada hati orang itu. Karena spiritnya spirit sosialita. Pada spirit kita harus spirit bahwa tiap jiwa itu berharga. Tiap orang itu penting. Jadi kalau saudara punya CG satu waktu cuma hadir 3 orang, udah kuat itu, pulang. Karena apa? Karena kita punya kebiasaan Tuhan cuma hadir kalau banyak orang. Padahal Tuhan hadir di standar terendah 2-3 orang. 2. Jadi jangan terlalu terpesona dengan jumlah besar, karena jumlah besar ditangani dengan tidak sesuai firman akan mendatangkan masalah. Dan jumlah kecil yang ditangani sesuai standar firman mendatangkan mahkota. Daud menggembalakan kambing domba berapa ekor? 23 itu Eliam pakai untuk dalam konteks menghina. Kau tinggalkan ke siapa tuh 23 ekor kambing dombamu? Iya, 23 ekor, tapi aku belajar setia dari 23 ekor. Sehingga Tuhan mempertemukan dengan serigala yang dirobek-robek di padang Efrata adalah pelatihan untuk dia merubuhkan Goliat. Kalau saudara terbiasa setia di CG, bukan tidak mungkin maksud saya, saudara akan dipercayakan hal-hal yang besar karena Tuhan melihat hati. Amin. Katakan amin. Amin. Kan Tuhan melihat hati itu konteksnya Daud. Manusia melihat apa di depan mata. Kalau saya mau membanding-bandingkan, ada orang off dulu. Karena kita dipilih oleh Roh Kudus. Jangan mengecilkan diri. Jangan mengecilkan hati. Dan jangan mengecilkan pelayanan. Oke. Jadi kalau saudara mau hadir di CG, mau melayani, semangatnya semangat apa? Semangat, on fire. Haleluya. Kenapa? Satu jiwa, satu orang di mata Tuhan itu berharga. Coba cari itu ayat yang mengatakan satu jiwa lebih berharga dari seluruh isi bumi. Coba cari. Next, membaca. Apalah artinya seorang memperoleh seluruh dunia jika jiwanya binasa? Di mana ayatnya? Supaya orang jangan punya kacamata. Kalau KKR ribuan orang itu seperti aliran strom dari surga 20.000 volt. Tapi kalau melayani 2 orang lebih dingin dari es batu yang ditabrak oleh Titanic. Haleluya. Sudah dapat ayatnya? Yang memperoleh seluruh dunia. Ya. Yang giliran membaca silakan. Matius 16 ayat 26. Step selanjutnya. Matius 16 ayat 26. Markus silakan. Matius 16 ayatnya yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Iya. Jadi dalam hal perbandingan, seandainya seseorang boleh memiliki seluruh dunia, artinya Paris dia punya, New York dia punya, Tokyo dia punya, Jakarta dia punya, termasuk Dili dia punya, Canberra dia punya, semua dia punya. Tapi kalau dia kehilangan keselamatan, ya, semua yang berharga itu tidak ada harga, sebab ternyata diri pribadi seorang manusia lebih berharga dari apapun yang dia miliki, walaupun yang miliki itu seluruh bumi atau seluruh dunia. Jadi kalau kita layani orang, jangan lihat jumlahnya dulu, bro. Jangan lihat jumlahnya, ses. Kalau tahun cuma berapa, kan sudah orang nanti mau telepon, ya kan? Kalau ini harus diubah dari kita, karena Paulus
Paulus pernah melayani cuma 12 orang, berapa lama? Coba lihat. 2 tahun. Coba berikut kisah 19. Pak saudara tahu bahwa ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pendidik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri, itu penting. Kita 19 ayat berapa? Berapa orang? Ayat 10 sama 5. Paulus memisahkan 12 orang. Dia berapa? Silakan next yang tugas membaca. Mulai dari ada 12 orang. 7. Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Yang 12 itu dipisahkan. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Selama Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia dengan ketentuan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. ya. Jadi saudara perhatikan, Paulus adalah layani durasi berapa lama? 2 tahun. Frekuensinya tiap hari. Jumlahnya Mulai dari 12 orang. Dimulai dari 12 orang. Jadi kalau kita pakai pola itu 12 orang itu sudah luar biasa. 12 orang. Sementara CG kita dengan anak-anak 25 rata-rata. Kecuali CG yang baru, CG 5. Ya. Kalau 12 orang diajar selama 2 tahun, rugi nggak Paulus? Secara perhitungan sekarang, rugi mengajar 2 tahun hanya ada 2 orang dan tiap hari. Saya tidak rasa rugi tiap minggu. 1 minggu cuma 3 kali berkhotbah di ibadah. Karena saya lihat pola itu yang membuat seluruh Asia dan seluruh apa? Seluruh Asia dan apa? Dan Yunani ya. Dan semua orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi jenis orang dan area geografis terdampak oleh 12 orang. Dan selama 2 tahun. Haleluya. Kalau kita bisa bertemu setiap hari sini 2 tahun, mana ada terbongkar. Betul? Karena apa? Orang kalau tiap hari dengan firman itu pasti mindsetnya berubah. Dia punya mindset tentang penilik itu sebenarnya bagi orang lain sedang saja jadi gembala dengan masih belum sadar bahwa itu adalah jabatan yang indah. Sampai orang masih lari pergi berjual bakso ke sana, masih lari pergi ada gembala tidak salah ya menginjil rondunya untuk pelayanan di tempat terbengkalai. Apakah itu salah menginjil? Tidak. Tapi kalau jadi gembala jangan fokus di penginjilan. Karena ini jiwa 1-2 ini berharga. Kalau mereka tidak bertumbuh, tanggung jawab siapa? Kita. Jadi pemilik harus ingat bahwa kita mengembalakan jemaat yang Allah bayar dengan darahnya sendiri. Itu ditetapkan oleh Roh Kudus. Caranya kita tidak tahu. Prosesnya itu proses Tuhan. Tapi kalau sudah jadi penilik, yakinlah ini Roh Kudus yang tetapkan. Katakan amin. Amin. Lanjut. Saya bersyukur pada kali ini saya bisa memberikan materi dalam keadaan duduk. Berarti 3 sesi, saudara. Aku habis itu terus. Seorang pendidik harus memiliki kualitas hidup yang terpuji, tentunya ini ya. Amin. Oke, ini sama dengan standar gembala. Next yang membaca 1 Timotius 3, 2-5. Firman Tuhan 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat 3,
bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5, kalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, terima kasih. Ini standar berlaku untuk penatua, diaken, pendidik sama. Artinya standar ini kalau kita pakai bahasa yang lebih singkat, yang sering sudah dengar, yang namanya clean, clear, and pure, ya, in marriage, money, moral, and motive, itu sudah masuk semuanya. Kalau bahas satu-satu ini panjang sekali. Clean, clear, and pure, in marriage, money, moral, and motive. Ini adalah komitmen bersama, bukan hanya pendidik, tapi penatua, diaken, pendidik CG, dan gembala, semua kita harus memiliki. Ini adalah satu hal yang sifatnya progresif. Progresif dalam arti apa? Bahwa apa yang telah terjadi kemarin itu diubah-ubahkan dan terus bergerak progres ke depan. Jadi kalau saudara ada sesuatu yang sifatnya dosa menonjol, otomatis akan kena sanksi organisasi. Itu gembala pun akan kena sanksi organisasi. Tetapi ada bagian-bagian tertentu kita mesti lebih belajar terbuka, ya. Terbuka dalam arti saya ada kesalahan di bidang ini, kesalahan ini yang tidak menyangkut moral, ya. Tidak menyangkut moral, itu bisa ditata, diatur, dituntun, di manage, ya. Soal berpikir salah, tentang berpikir negatif, tentang curiga dengan orang, tentang amarah, tentang kebencian, tidak mau mengampuni, beda dengan yang moral yang sudah bersinggungan dengan hukum sekuler, hukum umum, ya. Mencuri, merampok, membunuh, berzina dan lain-lain, itu sudah ada hukum yang akan otomatis akan diurus oleh bagian-bagian yang bertanggung jawab. Tapi ada yang tersembunyi yang cuma orang yang tahu. Kita harus progres, harus seperti khotbah nanti kalau Tuhan berkenan hari Minggu, secara progres kita increase the cleansing of life. Kita ditingkatkan dalam hal proses pembersihan yang sedang berjalan itu tentang kehidupan kita. Jadi jangan berpikir tentang seperti bahasa yang saya bilang, kalau saudara masih belum terlalu sabar, maka bahasa yang saudara harus punya adalah saya tidak seharusnya begini. Ulangi, kalau saudara belum terlalu sabar, saudara harus berbahasa saya tidak seharusnya begini. Kemudian bahasa yang salah adalah saudara tidak terlalu sabar dan sudah mengatakan, semua orang juga kok ada yang begini, semua orang juga kok ada, akan ada pendeta juga yang sabaran. Itu berarti saudara mau stuck di situ, amin. Mau berhenti di situ. Amen. Tapi kalau kita mau progres bergerak, kita harus berbahasa seperti tadi. Saya tidak seharusnya marah-marah, supaya kita bisa keluar dari situ. Saya tidak boleh negatif thinking. Saya tidak seharusnya negatif thinking. Walaupun kejadiannya masih sementara terjadi, tapi kita sedang meninggalkannya. Beda kan? Beda. Jangan tinggal di situ maksudnya. Kalau saudara misalnya sedang bermasalah dengan keuangan, saudara harus berkata, saya tidak boleh tinggal di sini, saya harus keluar dari sini, atau saya tidak seharusnya seperti ini. Lalu bisa saudara dianggap orang-orang yang progres hidupnya punya kualitas. Katakan amin. Yang keempat, penilik emas. Saya pakai istilah penilik emas akan dipromosi oleh Tuhan. Haleluya. Dalam rumah yang besar, ayat selanjutnya dilihat baca. Saya baca langsung. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Oke. Kalau saudara tidak menyadari tentang penilik itu adalah suatu posisi yang indah di mata Tuhan, maka akan timbul ogah-ogahan melayani, bukan? Dan rasa ogah melayani ini akan menjadi kondisi takaran kualitas kita. Takaran kualitas pelayananmu akan dilihat di sini.
Karena dalam sebuah rumah yang besar ada banyak alat. Tapi ada alat kualitas emas, ada kualitas kayu. Kualitas ini menentukan promosi. Mengerti maksud saya? Kalau kualitasnya pemeraja, kalau kualitasnya selalu kualitas sontong selalu bakal lain, itu sebabnya ada orang bertanya kenapa dia gembala nggak bisa angka kan? Itu nggak bisa dijawab. Sebab kalau dijawab akan melukai hati orang. Karena beberapa di antara saudara hanya melihat antara saudara dan saudara, tapi kami melihat semuanya. Kami melihat semuanya. Jadi kapten kapal itu melihat dari anjungan kapal paling atas sampai pandangan jauh sekian pandang, sekian jauh, tapi penumpang hanya melihat apa? Hanya melihat ombak sekitarnya. Jadi ketika kita kualitasnya adalah kualitas emas, itu mudah sekali untuk dipromosikan oleh Tuhan. Saudara, promosi ini bukan soal berkat materi ya saja, tapi promosi itu soal kepercayaan dan perkenanan Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara mau kualitasnya, ingat baik-baik bahwa ternyata penilik itu adalah satu pekerjaan yang indah di mata Tuhan. Kemudian penilik itu ditetapkan oleh Roh Kudus walaupun yang menunjuk saudara adalah pendeta Max. Dan kalau itu ada di mindset kita, otomatis akan berdampak pada kualitas pelayanan kita. Contoh misalnya ya, menurut saudara boleh tidak ke kantor terlambat? Ke kantor, mana orang kantor? Ya, orang kalau ke kantor misalnya di Bang Sulut, kalau ke kantor terlambat sanksinya apa? Kalau selalu kalau selalu itu di kantor ada SP 1, SP 2. Tapi kalau di gereja kalau gembala bikin pengurangan poin, gembala memang sentimen, gembala bikin SP 1, SP 2 lama-lama habis jemaat. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja lebih parah karena anak dan Safira itu kesalahannya tidak fatal menurut kita karena duitnya sendiri tuh, duitnya sendiri dia sesuka-suka dia dong. Tapi kok hukumannya bisa seberat itu? Jadi budaya-budaya seperti terlambat dan lain-lain ke depan akan dirapikan, tapi bukan akan pendekatannya karena kasih, bukan karena hukum. Orang akan lebih bergairah ketika dia didorong melakukan hal yang baik karena mengasihi Tuhan, daripada melakukan hal yang baik karena takut dihukum. Itu dua hal yang berbeda. Perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru di situ. Perjanjian baru kita melayani karena mengasihi Tuhan. Perjanjian lama kita melayani karena takut konsekuensi hukumannya. Jadi beda ya konsekuensi. Saudara mau berkualitas apa tergantung pada kualitas pelayanan, perlakuan dirimu, perlakuan panggilanmu, perlakuan pada jati dirimu sebagai pendidik, dan mengingat siapa yang menetapkan engkau, itu akan menentukan memengaruhi memengaruhi kualitas dirimu. Dan itu akan berdampak kalau engkau seorang pekerja, pengusaha, pegawai, apakah Tuhan akan membiarkan engkau orang-orang pilihannya? Tentu tidak. Tuhan akan membuat dampaknya sampai di domain kita masing-masing. Ingat baik-baik, kualitas kayu dan tanah. Kalau ada presiden datang hari ini, orang-orang penting itu boleh berapa? Tahu? Betul? Saya dan Mary tadi berusaha untuk merapat, tapi tidak masuk kategori orang penting. Sekarang saya tanya, orang-orang di penjara boleh enggak diizinkan bertemu? Penjahat-penjahat di penjara diizinkan bertemu dengan beliau. Sedangkan orang-orang baik itu dikawal ketat untuk tidak sembarang bertemu beliau. Karena kualitasnya orang itu menentukan dia boleh dekat dengan siapa. Saudara, kalau kualitas kita emas, Tuhan selalu cari kita. Halo, jangan ojo banding dengan orang lain hidupmu. Bandingkan dengan apa yang Firman katakan tentang hidup kita. Kalau Firman berkenan, Tuhan berkenan pada kita,
Nggak usah banding-banding. Orang boleh putih lebih badan pe kulit, orang boleh gelap, tapi Tuhan tidak lihat kulit putih gelap. Amin. Karena Tuhan melihat hati kita. Oke, kualitas menentukan promosi. Ya, sekali lagi, jangan banding-banding dengan yang lain. Misalnya begini, malah ada yang panggil mau saya jelaskan dulu ya, selanjutnya. Nanti saya habis senang lama ya. 5. Dengan penilik kualitas emas akan diperlakukan khusus oleh Tuhan. Ayatnya 2 Timotius 2:21. Next, 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2:21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, 1, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. 2, Ia dikuduskan, 3, dipandang layak untuk dipakai tuannya, 4. dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Lihat promosi dari Tuhan kalau kita mengejar kualitas emas dan sebagai penilik. Halo, sebagai penginjil, pengkhotbah, pembicara, saya sudah kasih tahu pada saudara, tidak semua Tuhan berkenan. Tidak semua Tuhan berkenan kalau tidak bangun hidup. Ya, orang yang menjadi kualitas emas, khususnya konteks penilik, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. 2, ia dikuduskan. Ini dikuduskan bukan soal bersih saja, tapi soal separate, apa ya? Dipisahkan untuk tujuan khusus, itu dikuduskan. Dipisahkan untuk tujuan khusus. Orang lain mungkin punya kualitas yang sama secara skill, tapi karena hati berbeda, Tuhan kasih pisah. Oke. 5, 6. Masih bersama saya bilang haleluya. Para penilik adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menuntun orang. Kalau kita bukan menjalankan program saja, menjalankan acara, jadi saudara jangan puas hanya sudah acara selesai, acara sudah jadi. Kita bukan orientasi acara saja, tapi kita orientasi orang. Ya, orang yang akan bertumbuh. Oke, mari kita lihat 2 Timotius 2:25, 26. Orientasi penilik bukan programnya saja, bukan acaranya saja, tapi orang berubah. Baca 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26. Begini firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Orang yang suka melawan lewat penilik dapat berubah. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Kita menjadi perantara untuk orang lain bisa bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kita menuntun orang bisa mengenal kebenaran lalu hidup kita. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. Semakin kualitas kita baik, maka kita akan menolong orang dengan menjadi alat Tuhan untuk melepaskan orang dari jerat. Banyak orang sekarang saudara bertemu dengan saya, dengan saudara, lebih banyak mereka kalau bicara, mereka lebih banyak terbelit dengan masalah. Puji Tuhan saudara baik-baik saja. Dan ini semua bukan karena kita, karena Tuhan. Ada banyak orang terbelit di luar sana. Mereka mau ke gereja salah, tidak ke gereja juga salah. Karena iblis mau masang jerat dan mereka jadi serba salah. Nah, orang-orang seperti ini ada banyak. Siapa yang akan menolong mereka? Kita lewat kelompok kecil yang grow and reach, untuk kita bertumbuh, kemudian nanti kita berdampak lewat menjangkau mereka. Para penilik adalah alat yang dipakai untuk menuntun orang. Saya ingatkan bahwa fokus kita di CG bukan program saja, tapi fokus kita di CG orang. Kalau seandainya ada sesuatu yang harus kita putuskan, kemudian demi acara kita korbankan orangnya, maka kita harus berhikmat. Dan kita harus berhikmat demi kumpul makanan supaya makanannya banyak.
orang malah akan untuk orang yang hendak bawa. Kira-kira contoh ya. Maka itu kita lebih fokus kepada acaranya, bukan kepada orangnya. Kita harus fokus pada orang. Orang lebih penting daripada makanan. Betul? Jadi itu yang menjadi fokus dari mata para penilik. Kita bukan ABS, bukan menjamin perasaan orang. Karena kita juga tidak boleh salah. Orang yang tidak mau berubah, jangan buang waktumu dengan mereka. Lagi, orang yang tidak mau berubah, jangan buang waktumu dengan mereka. Ya. Kan kelihatan orang tidak mau berubah. Diajak ibadah tidak mau, diajak doa tidak mau, semua diajak yang rohani tidak mau. Jadi berarti kita buang-buang waktu untuk mereka. Tapi kalau kita bisa doa dan mereka bisa berubah seperti poin yang di atas, itu luar biasa. Tapi jangan buang waktu bagi orang yang tidak mau. Tadi ada dibaca di Kisah 19, Paulus memisahkan dari 3 jenis orang. Apa? Yang pertama adalah ayat berapa? Yang tegar hati. Kedua yang tidak mau diyakinkan. Ketiga orang yang suka mengumpat, suka basuh sere. Jangan buang waktu. Kecuali Roh Kudus jamah secara spesial dan mereka mulai bertanya datang pada kita sudah dengan air mata, layani. Tapi selama mereka mengeraskan hati, jangan buang-buang tenaga di area itu. Oke. Setiap pendidik harus memastikan bahwa pelayanan dikerjakan dengan sukarela. Next, baca. Ini konteks pendidik sama dengan konteks gembala, tapi skopnya yang berbeda. 1 Petrus 5 ayat 2. Silakan yang next membaca. Nova. Satu Petrus 5 ayat 2. Saudara bersemangat bilang haleluya. Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 2. Jangan ada satu. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, itu dia. Maka kita tutup seminar kita. Saya ingatkan bahwa sukarela itu penting. Volunteer, orang-orang sukarelawan. Saya melayani di gereja ini sejak dari awal dengan sukarela. Saya tidak pernah membagikan kesulitan saya pada siapapun. Kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, saya lakukan, saya hadapi, saya atasi, dan tidak melakukan karena terpaksa. Ini merupakan teladan untuk saya bagikan. Selalu berusaha sesuai dengan kehendak Tuhan walaupun tidak mudah, dan selalu tangkap ini besar dengan sukarela. Sukarela itu bersaudara dengan sukacita, ya. Sukarela, sukacita, suka baik, suka maju. Dari Jawa sana suka tani, suka bumi. Sukarela itu penting, katakan amin. Amin. Saya harus bekerja dengan sukarela karena tanpa sukarela ini saudara sukacita, kita akan bersungut. Nah, kalau penilik bersungut, bagaimana anggotanya? Sebab ada waktu ibadah CG mati lampu, ada waktu ibadah CG hujan, ada waktu ibadah CG dari ujung Kulon sampai di ujung Banyuwangi, sudah akan pergi melayani. Tapi kalau kita dengan sukarela, hati yang gembira akan mengatasi semuanya. Karena apa? Kita dipanggil dan tetapkan oleh Tuhan, dan penilik itu jabatan posisi yang indah di mata Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 8. Masih tahan bilang haleluya. Setiap pendidik harus memastikan bahwa pelayanan dikerjakan dengan pengabdian diri. Tadi diulang. Baca sekali lagi ayat ini. Pengabdian diri. Haleluya.
Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yes. Kata abdi, sudah tahu abdi? Kata abdi, bahasa Arabnya atau bahasa dalamnya abdi itu hamba. Abdi dalam di Jogja itu adalah kelas paling bawah, orang yang disuruh-suruh dengan pengabdian. Nah, pengabdian, kalau saudara punya saudara penilik 1, saudara punya penilik 2, penilik 3 yang pengabdiannya all out untuk Tuhan, aduh indahnya melayani Tuhan. Amin. Jadi kalau penilik 3, penilik 2 memposisikan diri sebagai orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan melalui penilik 1 dan penilik 1 melalui gembala ke Tuhan, dan itu yang akan membuat kita menjadi penilik-penilik yang akan berkualitas emas, karena akan ada banyak orang diubah melalui kita. Karena kita kalau tanpa pengabdian diri, gini saudara, kita akan bertemu dengan orang-orang sulit. Orang-orang sulit itu orang-orang menjengkelkan. Sudah tidak pernah bantu, ngomel terus. Sudah tidak pernah ambil bagian, selalu kritik. Sudah tidak memberi support, selalu memberi atau mengacaukan suasana. Mau kasih keluar, tidak boleh. Mau pertahankan, oh Tuhan tolong. Jadi kalau saudara tidak ada pengabdian diri, saudara akan berhitung. Kita juga kan tidak dapat apa-apa di sini. Lupa saudara di bagian pertama bahwa penilik itu adalah jabatan yang indah, ditetapkan oleh Roh Kudus, dan kualitasmu akan menentukan promosimu, dan menghadapi orang-orang sulit itu adalah bagian dari romantika pengabdian diri. Para gembala-gembala yang diberkati rata-rata orang yang memiliki hati hamba. Hati hamba itu salah satu adalah dia jatuh orang mati-mati dalam orang berdoa. Halo, hati hamba harus ada. Kata abdi itu hamba. Betul? Hamba itu paling banyak korban perasaan. Kita yang bersesat, orang tahu dia. Itu kita korban di situ. Kita yang bawa makan, orang dapat tahu apa dia yang bawa. Itu korban perasaannya terasa dalam. Kita yang kerja keras, tersuar-suari, kita enak mandi, malah dia yang terpuji. Itu hati hamba, hati abdi. Saudara-saudara, jangan pertahankan ego. Kami juga belajar begitu. Jangan egois. Jangan hidup dengan cara mempertahankan egois. Siapa saudara? Apa dia? Ya, matikan ego kita. Karena dengan ego muncul, pengabdian itu akan bermasalah. Saudara akan melihat orang. Saudara akan kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan gembala. Dan saya kasih tahu, saudara mau tahu satu hal, yang mau tahu bilang mau. Anton LaVey, tahu? Oh, enggak tahu? Ada yang tahu? Pendiri gereja setan. Karena enggak fokus, tahu? Begitu. Dia enggak fokus pas setan, jadi dia tidak tahu. Apa-apa. Karena kami belajar teologi, kami tahu dia punya cikal bakal. Dia kalau tidak salah anak gereja, anak pendeta. Dia kecewa di gereja dan dia keluar. Atau dia keluar hanya gara-gara orang-orang sulit di gereja tidak mau berubah, orang-orang egois. Dan akhirnya dia menjadi apa? Jadi pemimpin, bukan jadi anggota saja, pendiri. Jangan buat orang-orang itu tersandung gara-gara kita. Begitu maksudnya. Kita harus melayani dengan pengabdian diri. Ego-ego itu harus di sacrifice, harus dikorbankan, karena ego itu membuat bau harum itu hilang. Yang naik ke hadirat Tuhan bau busuk. Ditegur marah, tapi tegur orang luar biasa. Mau kritik orang luar biasa, tapi dikritik menolaknya luar biasa. Itu ego. Oke, sampai di sini 9 sudah mau habis ini. Ada satu lagi materi, tapi karena sudah setengah 10, saya beri dispensasi sudah. Saudara boleh bawa pulang dispensa.
Setiap pendidik harus memastikan bahwa pelayanan dikerjakan dengan memberi teladan. Minta maaf ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Teladan itu menyangkut contoh waktu. Saya tidak bisa berharap orang-orang yang saya pimpin itu waktu kebiasaan, ini suatu kebiasaan. Sebab ada orang dalam 10 kali dia terlambat 1 kali, itu tidak boleh dihakimi sembarang ya. Tapi ada orang 10 kali 11 kali dia terlambat. Ya, kalau 10 kali 11 kali terlambat sudah jadi habit. Apa habit? Kebiasaan, sudah jadi gaya hidup, dan lebih jelas sudah jadi karakter. Dalam hal waktu, dalam hal kejujuran, dalam hal pergaulan, dalam hal berbusana, dalam hal banyak hal itu kita memerlukan figur yang memberi teladan. Memang pakai pakaian rapi itu tidak selalu enak, karena pakaian yang enak itu kasual. Kita bisa santai dan lain-lain, tapi demi pelayanan, demi posisi kita mau menggunakan pakaian dengan tujuan bukan untuk kenyamanan kita saja, tapi dalam rangka memberi teladan. Itu pengabdian. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 3. Next. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yes. Apa beda memerintah dan teladan? Kalau ibarat menuntun seekor sapi, yang memerintah di belakang atau di depan? Tapi yang memberi teladan ada di depan atau di belakang? Di depan. Lebih mudah menarik orang ke depan kalau kita ada di depan. Betul? Lebih mudah menanamkan satu prinsip kalau kita sendiri sudah melakukan prinsip-prinsip itu. Contoh, kita suka mengampuni. Kita tidak bisa mengajar orang ayo mengampuni, sementara saudara tidak mau mengampuni. Tidak bisa, karena lebih mudah kita mengubah orang melalui apa yang telah berubah pada kita. Ulangi, lebih mudah. Ulangi, lebih mudah kita mengubah orang kalau kita sendiri telah berubah. Jadi misalnya kebiasaan yang saya tahu salah, ingat ya, kalau kita hidup di hutan itu tidak ada hukum tentang batu sandungan. Mengerti batu sandungan? Apa yang saudara buat dalam sosialita, dalam kehidupan bersosialisasi, itu akan berdampak pada respon, respek dan tanggapan orang. Engkau boleh rasa itu biasa-biasa, tapi orang lain tersandung. Makanya ada ayat bilang, kalau ada orang lain yang membuat orang-orang kecil ini tersandung oleh karena kebebasannya, kan kita bebas mau apa saja, kan kita tahu firman. Ya, dan kebebasan itu membuat orang-orang yang lemah iman tersandung. Itu lebih baik engkau diikatkan tali dan taruh di batu kilangan dan lempar ke dalam laut. Karena Tuhan bilang lebih baik orang-orang ini tidak ada di permukaan air. Karena akan banyak orang-orang lemah akan tersandung gara-gara kebebasan kita. Betul? Paulus boleh makan daging apa saja, karena bagi Paulus tidak ada lagi yang haram. Tapi bagi orang-orang yang masih belum kuat iman, Paulus memilih tidak makan daging sama sekali. Dalam rangka apa? Agar orang-orang tidak tersandung. Anda boleh bebas berpakaian mau model tablat teka, tablat belum kelar menjahit, memang mau bebas sendiri kok, mau selera sendiri. Tapi kalau dalam posisi engkau sebagai penyanyi pop, tidak ada orang yang akan tersandung di gereja. Tapi kalau ada di gereja, apalagi kalau kita di pendidik, kita akan menjadi batu sandungan, batu sentuhan. Maukah kita jadi batu sentuhan? Tidak. Batu sandungan? Tidak. Jadi, harusnya kita menjadi batu loncatan. Karena apa yang saya buat, status saya di FB, status saya di BA, status saya semuanya itu berdampak bagi orang yang membaca, bukan? Dan kalau kita nggak apa-apa yang terserah orang kok pikiran yang miring-miring, orang kok pikirannya rohani, iya, tapi gara-gara kamu mereka tersandung. Contoh,
orang-orang yang hadiratnya kencang kuat, orang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang menganggap orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus karena level mereka. Kita menganggap mereka pasti semuanya neraka. Ya, padahal pada level tertentu kita seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih dong mereka cara bagaimana supaya bisa seperti kita. Oke, dalam konteks tertentu kita akan membahas ini lebih luas lagi. 10 kita akan berakhir bagian ini. Setiap penilik yang bekerja ada tersedia mahkota. Jangan lupa, setiap kita ada mahkota. Mahkota apa? Saya kasih bocoran. Mahkota di surga ada 5. Ada berapa? Ada 5. Mahkota yang namanya mahkota 1. Apa? Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota ini ada 5. Nanti kita cari itu. Dan salah satu upah. Ayo next yang baca firman. Haleluya. Yang membaca 1 Petrus 5 ayat 4. Silakan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima apa? Mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Siapa ini? Konteksnya kan penilik ini. Ya. Akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Jadi jangan mengecil-kecilkan pelayanan penilik. Karena memang ini salah satu kesalahan adalah karena tidak diberitahu mungkin sebelumnya, atau belum pernah ada. Karena briefing seperti ini kan fenomena di Manado, orang lebih suka kalau acara pesta, nyanyi-nyanyi. Minta mas saya pesan ini off dulu. Sudah baca tadi ayatnya bahwa apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima apa? Mahkota kemuliaan. Saya bilang tadi ada 5 jenis mahkota dan salah satu ini kita, para penilik, pelayan yang mau melayani fokus pertumbuhan rohani orang, ada mahkota tersendiri. Mahkotanya adalah namanya mahkota kemuliaan. Terakhir 11. Setiap penilik memiliki tujuan hidup menjadi serupa Kristus. Ini saya kembali ke pokok. Roma 8 ayat 28 ayat 29 sampai 30. Allah turut bekerja ya, supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik bahwa seluruh aktivitas pelayanan kita berdasarkan visi dan tujuan akhir kita, baik kita penilik maupun orang-orang yang kita pilih, adalah untuk menjadi serupa Kristus. Baca ayat 29:30. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, terima kasih. Jadi di poin yang terakhir pada sesi 2, ada satu sesi lagi, tapi karena waktu kita sudah tidak cukup, ya sudah, kita juga minta izin tidak panjang waktu, kecuali kita bisa on timeline. Jadi tujuan dan setiap penilik itu hidupnya menjadi serupa Kristus. Jadi kita sama, baik penilik, bukan penilik, gembala, pelayan, semua kita sama. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan gambar anaknya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus, agar supaya kita tidak lupa kita melayani bukan tujuan akhir, tapi kita punya pelayanan dalam rangka orang lain menjadi serupa Kristus. Sebelumnya kita juga jadi serupa Kristus. Sampai poin ini selesai, Tuhan Yesus memberkati, dan kita buka ruang tanya jawab untuk sesi 2. Silakan kalau ada yang bertanya. Sudah mau close.